warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih menuntaskan bahasan tentang ditutupnya semua risalah atau ditutupnya pintu kerasulan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa telah kita maklumi bersama dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan pernah ada lagi kenabian dan kerasulan, karena agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedatangan Rasul atau keberadaan Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah sebagai Nabi terakhir, penutup bagi para Nabi dan Rasul sebelumnya, merupakan penegasan dari Allah akan kesempurnaan agama ini yang tidak membutuhkan penambahan ataupun satu revisi atau perubahan pada syariat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, maka bila ada muncul kenabian-kenabian baru, maka itu bisa dipastikan mereka itu adalah nabi-nabi palsu yang bisa kita bedakan sekali kedudukan mereka dari sikap mereka, perilaku mereka dengan para nabi dan rasul yang mereka memiliki sifat sangat jujur dan sangat mengikuti kebenaran dan istiqomah dan adil dalam segala hal. Lebih lagi mereka dikuatkan dengan adanya mukjizat dan bukti-bukti jelas lainnya yang mencengangkan. Maka para nabi dan para rasul dengan mudah dapat dibedakan dari selain nabi dan rasul. Dan manusia di zaman ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk adanya nabi baru yang diutus setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kesempurnaan syariat yang dibawa oleh nabi dan terpenuhinya hajat manusia dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hajat kita dalam hal syariat sudah terpenuhi dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk apa diutus seorang nabi baru? Karena syariatnya sudah sempurna, sudah tidak memiliki kekurangan suatu apapun. Kalau ada yang mengatakan sungguhnya umat di zaman ini telah mengalami kerusakan, maka perlu adanya perbaikan, reformasi, dan ini berarti membutuhkan kepada nabi baru. Harus ada nabi baru yang diutus. Maka jawabannya adalah, apakah diutusnya nabi diutusnya nabi di dunia ini hanya semata-mata untuk memperbaiki keadaan umat yang rusak, sehingga di zaman ini perlu adanya nabi baru yang diutus oleh Allah untuk tujuan perbaikan ini? Maka perlu kita perhatikan di sini bahwa sesungguhnya nabi tidaklah diutus kecuali ia menerima wahyu baru. Nabi tidaklah diutus kecuali untuk menerima wahyu baru.
dan tidak ada lagi hajat kepada wahyu, karena yakni wahyu untuk menyampaikan risalah yang baru atau untuk menyempurnakan, itu tujuan diutusnya nabi. Pertama, innan nabiyya la yub'atsu illa liyuha ilaihi. Nabi itu diutus dengan wahyu, selalu dibarengi dengan adanya wahyu dari Allah. Karena namanya nabi itu adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu nabi. Apakah nanti diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat atau tidak? Maka di sini ada perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau rasul dia wajib menyampaikan wahyu itu kepada umat, kalau nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Dan ini sudah lewat pembahasan ini di waktu yang lalu. Itu pertama. Dan tidaklah ada keperluan diturunkannya wahyu, melainkan tujuannya agar wahyu itu disampaikan untuk menyampaikan risalah yang baru. Jadi ketika rasul itu diutus, nabi diutus menjadi rasul dan dia menerima wahyu, maka tujuannya agar wahyu itu disampaikan kepada umat. Agar wahyu itu disampaikan kepada umat, atau untuk menyempurnakan, kalau itu seorang nabi, atau untuk menyempurnakan risalah terdahulu yang sudah lebih dulu datang. Ketiga, keempat, atau untuk mensucikan syariat itu dari penyimpangan-penyimpangan, penggantian-penggantian yang terjadi setelah wafatnya nabi di satu kaum. Jadi ini fungsi kenabian, yaitu saya ulangi, nabi tidak diutus kecuali dengan membawa wahyu, dan seorang nabi tidak membutuhkan wahyu kecuali untuk disampaikan risalah baru atau untuk menyempurnakan risalah yang telah lalu atau untuk mensucikan ajaran syariat nabi tersebut dari penyimpangan dan penggantian. Ini fungsi diutusnya nabi. Maka akan tetapi ketika kebutuhan umat terhadap masalah-masalah ini sudah tidak ada lagi, kebutuhan umat kepada wahyu sudah tidak lagi dibutuhkan. Kenapa? Karena Al-Quran dijanjikan oleh Allah dijaga dari penyimpangan, dari penggantian. Dan juga Al-Quran ini telah disempurnakan bersamaan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga disempurnakan pengajaran agama Islam ini melalui tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam ini ketika ditinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sudah sempurna, ajarannya sudah sempurna, tidak ada satu bagian pun dari syariat Nabi yang membutuhkan penggantian, perubahan, pemurnian dan sebagainya. Maka tidak lagi sekarang ini tidak lagi dibutuhkan nabi baru. Yang ada, yang dibutuhkan adalah para reformis, pembaharu. Pembaharu di sini bukan membuat pembaharuan yang membutuhkan wahyu baru, tetapi mengembalikan umat kepada tuntunan dan ajaran Islam yang murni, sehingga Islam itu kembali seperti baru. Ibaratnya, kalau saya suka gambarkan itu, ini rumah, bangunan Islam itu bangunan rumah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bangunan Islam itu sudah sempurna, tidak ada satu yang kurang. Dindingnya, apalagi alasnya, semuanya sudah sempurna. Perabotan rumah bangunan itu juga sudah sempurna. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, masih kondisi terjaga sampai di masa khalifah yang 4. Wafatnya para khalifah masih dilanjutkan
di zamannya para tabi'in. Meskipun mungkin di situ mulai ada yang terkena debu, warna catnya sudah lusuh, sudah mulai ada. Tetapi dengan adanya para ulama imam-imam di 3 generasi utama masih cepat diperbaiki. Ketika sudah berangsur hilang generasi 3 generasi utama, mulai muncul yang dikatakan oleh Nabi, qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Orang-orang yang mereka memberikan kesaksian sebelum mereka dimintai kesaksian. Artinya mereka bukan orang-orang yang pantas memberikan kesaksian, tapi mereka memberikan kesaksian. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Muncul juga orang-orang yang sifatnya yakhununa wa la yu'tamanun, mudah berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Ini di generasi keempat. Mulai artinya bangunan-bangunan Islam itu mulai ada yang memoles dengan warna lain. Mulai ada yang merubah posisi-posisi bangunan atau perabot-perabot di dalam rumah itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa di setiap 100 tahun akan ada muncul imam-imam reformis, mujaddid, yang dia akan mengembalikan Islam kepada kemurniannya. Datang mujaddid, lalu dia mulai melihat contoh foto yang lama. Foto lama apa? Syariat Islam yang termaktub dalam Quran dan Sunnah. Penjelasan detailnya ada di dalam Quran dan Sunnah. Posisi meja makan di mana, posisi ruang tamu bagaimana, warna cat dari tembok dalam dan luar, pintunya, semuanya dicek, diperbaiki, dikembalikan seperti semula. Itu namanya mujaddid. Mujaddid bukan membuat hal yang baru. Para reformis-reformis yang mereka membuat pembaharuan di dalam Islam sehingga membuat hukum-hukum baru, hukum-hukum syariat baru di dalam agama ini, dipandang agama ini syariatnya sudah usang yang tidak cocok untuk zaman ini, keliru. Pembaharu itu hakikatnya dia adalah mengembalikan kondisi agama ini kepada sebagaimana ajaran itu dulu pertama kali diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Maka kita tidak membutuhkan adanya nabi baru, tapi reformis. Reformis yang fungsinya adalah mengembalikan ajaran ini kepada keaslian dan kemurniannya, dan bukan merubah yang baru sehingga ada nama baru, istilah baru, ajaran baru. Yang ini semua akan mengakibatkan kerusakan seperti bantahan para ulama terhadap yaitu Al-Qadianiyah, aliran Qadianiyah, yang mereka Ahmadiyah Qadianiyah, yang menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kekeliruan. Juga dulu pernah muncul Ahmad Musaddiq, dan mungkin juga sebelumnya dan ada di daerah terpencil juga kecil-kecil tapi sudah punya sedikit umat meskipun tidak banyak, yang juga mengaku mendeklarasikan dirinya sebagai nabi palsu. Maka ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan tegas di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 sudah menegaskan kalau menerima kebenaran Nabi SAW sebagai nabi, maka kita harus mempercayai Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman apa? Wa qad a'lana, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ditutupnya pintu-pintu kenabian dan kerasulan dengan kenabian Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya tadi surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali-kali bukanlah seorang ayah dari seorang lelaki di antara kalian. Bukan diutusnya Nabi bukan sebagai seorang ayah. Walakir Rasulullah, akan tetapi beliau adalah seorang utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan beliau berkedudukan sebagai penutup bagi semua nabi-nabi sebelum beliau. Maknanya beliau adalah nabi terakhir dan tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sesungguhnya dengan ayat ini saja sudah sangat jelas bahwa tidak akan ada nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah tahu bahwa tidak perlu lagi butuh adanya nabi baru, dan Allah sudah mengetahui dan tidak akan mengutus seorang nabi pun, karena agama yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sudah sempurna, dan ini berlaku sampai akhir zaman nanti. Kalau kemudian terjadi kerusakan di satu masa, bukan syariatnya yang tidak sempurna, umat manusianya yang membangkang dan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya bila zaman ini kemudian ada muncul orang-orang yang membuat istilah-istilah baru di dalam agama yang tidak pernah ada tuntunan bukti syariatnya, ataupun juga ibadah-ibadah baru, hal-hal yang terkait dengan agama yang tidak pernah ada tuntunan di zaman Nabi maupun di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka mereka itulah yang telah merubah Islam, dan amalan mereka itu sama sekali bukan bagian dari Islam, bukan bagian dari Islam, dan Nabi berlepas diri dari mereka semua. Maka spontanitas kita dengan ayat di atas, bahwa yang tidak bisa kita tolak, bahwa keberlangsungan keorisinalisan, keaslian dan kelanggengan Al-Quran yang yang berisi dengan semua syariat-syariat dan hukum-hukum merupakan dasar yang sesuai dengan dasar tuntutan manusia berkaitan dengan syariat itu. Semuanya itu terjaga sebagaimana saat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa Nabi SAW adalah khatamun nabiyyin, nabi penutup bagi semua nabi. Maknanya syariat beliau akan tetap terjaga dan tidak akan ada keusangan pada syariat Nabi, yaitu akan adanya penggantian, perubahan, penyimpangan, pengurangan dan sebagainya. Dan ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, baik surat maupun tersirat. Tersurat diantaranya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Juga ayat lain yang Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, yang menurunkan syariat agama ini, baik Al-Quran maupun sunnahnya, dan sungguhnya kami sendirilah yang akan menjaga keutuhan dan keasliannya. Ini merupakan bukti tersurat. Juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wa hum 'ala dzalik. La yadurruhum man khadzalahum wa la khalafahum wa hum 'ala dzalik hatta taqumas sa'ah. Akan senantiasa ada segolongan dari umat ini, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan membela kebenaran, yang akan menampakkan kebenaran, dhahirina 'alal haq. La yadurruhum, tidak akan ada yang bisa membahayakan mereka, orang-orang yang menelantarkan, meremehkan, menghinakan dan menyelisihi mereka. Dan mereka akan senantiasa dibela oleh Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah sampai menjelang datangnya kiamat nanti. Ini merupakan bukti bahwa syariat agama ini akan terus terjaga, dan akan ada segolongan umat yang dia akan ditolong oleh Allah untuk menjaga agama ini sampai nanti turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran yang meliputi, yang mengandung semua syariat dan hukum, yang
ia merupakan kebutuhan dan tuntutan pokok mendasar bagi manusia di dalam syariat. Itu dijaga. Dan demikian pula sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga terjaga. Yang seluruh isi kandungan dari sunnah Nabi itu menjadi pelengkap dan penyempurna dari syariat yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedudukan sunnah Nabi itu sejajar dengan Al-Quran yang sahih, yang sunnah yang sahihah. Dan keberadaan sunnah Nabi itu seperti tetap keberadaan Nabi Muhammad SAW. Artinya dengan terjaganya Al-Quran dan terjaganya sunnah Nabi SAW, yang alhamdulillah sampai sekarang kitab-kitab sunnah seperti Sahihul Bukhari, Sahih Muslim atau Kutubut Tis'ah, semua kitab-kitab sunnah ini masih terjaga. Dan dari masa ke masa ada para ulama yang selalu mengkaji untuk menilai mana yang sahih dan mana yang hasan, mana yang dhaif. Seperti para ulama Al-Imam Al-Iraqi, Imam Syu'aib Al-Arnaud, atau juga Imam Al-Albani rahimahumullahu ta'ala, dan juga para ulama-ulama lain yang mereka selalu memberikan kajian-kajian mendalam tentang hadis-hadis Nabi SAW, sehingga hadis-hadis ini tetap terjaga dari mulai zamannya para imam yang 9, diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan seterusnya, sampai kepada imam-imam yang ada di zaman-zaman kita yang belakangan ini, Imam Al-Arnaud, Imam Syu'aib Al-Arnaud, juga Imam Al-Albani dan yang lainnya. Mereka ini termasuk ke dalam yang dikatakan oleh Nabi insyaallah, yaitu segolongan umat yang selalu membela kebenaran, menonjolkan kebenaran agama ini. Dan mereka menjadikan rujukan, dan mereka terjaga sampai sekarang hal ini, alhamdulillah. Dan para ulama-ulama yang mensyarah hadis-hadis untuk menjelaskan maksud dan makna dari sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua syariat itu dari masa ke masa dapat diterapkan oleh mereka dalam pengamalan mereka. Meskipun tidak diterapkan oleh orang banyak, bukan berarti syariatnya tidak cocok dengan masa ataupun dengan kondisi ataupun dengan tempat. Akan tetapi manusianya yang mereka tidak mau mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah dengan secara murni. Namun seperti yang kita telah terangkan dahulu, akan dibuktikan oleh Allah bahwa sungguhnya syariat ini dapat dilaksanakan dengan sempurna, yaitu pada masanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika beliau turun ke bumi. Di saat itu beliau akan menjalankan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keberadaan sunnah Nabi dan Al-Quran, keberadaan sunnah Nabi yang sahih, seperti seolah-olah keberadaan Nabi di tengah-tengah kita masih hidup. Karena persoalan-persoalan yang muncul selalu diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui kitab suci Al-Qur'an yang akan senantiasa terjaga kemurniannya, maupun melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang sampai sekarang juga dihafal oleh banyak generasi muda kita. Kitab-kitab Kutubut Tis'ah, Allahu Akbar. Pernah ingat seorang anak kecil yang dia, kalau nggak salah buta itu, namanya Syekh Mujahid, Syekh Jihad, masih kecil tapi dia pertama kali hafal Quran, kemudian hafal Kutubus Sittah, 6 kitab hadis hafal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Dan itu bukan hanya satu. Saya pernah bertemu dengan seorang doktor, dosen di Ummul Qura. Beliau Dr. Ghazi Matrafi hafizahullah. Beliau bercerita bahwa di Makkah, di sini di Masjidil Haram, ada halaqah menghafal hadis. Yang mereka menghafal hadis setelah menghafal Quran, dan usia mereka masih muda. Ada yang 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun sudah hafal Quran, belum lulus SD. Anak kita sudah lulus tua gini, nggak hafal Quran. Setelah mereka menghafal Quran, mereka mulai menghafal Sahih Bukhari, mulai menghafal Sahih
Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Sampai mereka ketika masuk kuliah, ini hadis-hadis ini sudah ngelotok, sehingga kalau dosen salah nyebutin hadis, mereka yang ngoreksi. Ini kata beliau, hafizahullah. Masya Allah. Dan itu bukan hanya satu, ada beberapa, banyak anak muda yang maknanya benar apa yang disabdakan Nabi, akan senantiasa ada segolongan dari umat ini yang mereka akan menegakkan kebenaran, menampakkan kebenaran itu, dan mereka akan terus ada. Mungkin bukan banyak, tapi mereka ada, dan mereka itu yang akan menjadi jaminan bahwa syariat ini tetap bisa dilaksanakan, bahwa syariat Allah ini dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, hakikatnya syariat ini bisa diterapkan dan diamalkan. Tinggal manusianya mau menerima atau tidak. Manusia kembali kepada manusia, bukan syariat. Kalau manusia yang tidak menerima, mau diganti dengan syariat yang kayak apapun tetap saja. Karena di zaman Nabi ada yang menerima dan ada yang menolak. Yang menerima mereka bahagia dan memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Dan mereka yang menolak, Allah kalahkan mereka dan Allah hinakan, dan Allah hilangkan mereka dari muka bumi. Maka sungguhnya syariat ini sudah tidak perlu adanya nabi baru, karena syariat ini sudah sempurna. Dan yang dibutuhkan, kalau umat ini rusak, yang dibutuhkan adalah pengajaran syariat ini kepada umat. Diajarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dari kitabullah dan sunnah Nabi. Ini kalau kita kembali kepada pengamalan-pengamalan seperti di zaman Nabi SAW yang prioritasnya adalah akhirat, maka zaman keemasan itu akan kembali. Kita ini habis waktu dan tenaga kita, seperti sering kita ulang, habis untuk hal-hal yang kadang tidak bermanfaat. Kita banyak mempelajari hal-hal yang tidak kita gunakan, tapi hal-hal yang paling mendasar yang harusnya kita butuhkan sering kita abaikan. Pelajaran agama miris sekali, seminggu berapa kali. Pelajaran agama yang kalau kita lihat tulisan para ulama seperti fatwa Ibnu Taimiyah saja berapa jilid itu, 20-an, hampir 30-an jilid, 20-an lebih jilid. Al-Quran dengan tafsirnya, ada Aunur Rahman tafsirnya sudah belasan jilid. Kitab hadis seperti Musnadnya Imam Ahmad dan banyak lagi kitab itu. Cukup enggak itu seminggu berapa kali jam pelajaran agama? Bagaimana kita akan ngerti Islam dan faham Islam dan dapat menerapkan Islam dengan baik dan benar kalau kita tidak tahu apa yang diajarkan Islam kepada kita. Kita tahu sholat dulu ketika di SD, sekarang ditanya lagi apa rukun sholat, syarat-syarat sahnya sholat, harus buka buku lagi kita. Karena kita hanya menjalankan Allahu Akbar, ngikuti yang di depan kita, imam kita. Kita sudah lagi menggali apa itu bacaan sholat yang macam-macamnya itu. Ini pertanda bahwa karena kita memang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga perhatian kita kepada hal-hal yang bermanfaat itu hilang, tidak ada, sedikit sekali. Lalu kalau sudah bekal kita segitu, bagaimana kita ngajarkan kepada anak-anak kita? Alhamdulillah ada ustadz-ustadz yang mereka mau ngabdi di pondok ngajari anak-anak kita. Walhamdulillah. Kalau sudah seperti itu kok kemudian kitanya tidak masukkan anak-anak kita ke sekolahan-sekolahan yang seperti itu, rugi. Kita dulu sudah ketinggalan banyak, kita membiarkan anak kita ketinggalan banyak. Apa yang sudah tertinggal oleh kita sudah kita perbaiki dengan memperbaiki generasi mendatang anak-anak kita. Prioritaskan kepada pendidikan agama, fahamkan Islam kepada anak-anak kita, terutama perkara akidah, tauhid yang Nabi mengajarkan selama 23 tahun dengan sumber Quran dan Sunnah secara langsung. Kita nggak sebanyak itu ngajarin tauhid kepada anak-anak kita.
Bahkan kadang-kadang perkara-perkara yang kecil sipil saja kita tidak perhatian dan seolah-olah tidak peduli. Ini menunjukkan betapa bukan salah syariatnya, tapi kitanya yang bagaimana kita akan berpikir dengan berpikir baik, seperti tawakal, ikhlas, mahabbah kepada Allah, khasyah, takut kepada Allah, punya harapan kepada Allah, syukur yang besar, husnudzon kepada Allah. Semua itu bagaimana akan ada di dalam diri kita, yang terimplementasikan, yang terwujudkan dalam sikap dan tindak tanduk kita kalau kita tidak pernah belajar Islam dengan baik. Sehingga kita gampang resah, gampang ngeluh, nyalahin ini, nyalahin itu, ujung-ujungnya naudzubillah ada yang sampai nyalahin Allah. Satu kesalahannya bukan pada, tapi orang-orang ini yang tidak mau kembali kepada kitabullah. Kalau kita baca apa yang diajarkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh kita akan dapati jalan-jalan kebahagiaan itu. Hati ini tentram, adem, lapang, menghadapi segala persoalan itu tidak gemerungsung. Apa gemerungsung bahasa Indonesianya? Pokoknya gemerungsung, artinya tidak kalut, tidak kacau, tenang, selalu tawakal, syukur, ridho kepada Allah. Hidupnya tenang seperti orang tua kita dulu, meskipun mungkin mereka karena nggak ngaji pelajaran kayak kita yang mumet-mumet, mereka ngaji toh, diajarin sama Pak Yayinya tentang agama di surau-surau, sehingga mereka hidupnya lebih nerimo. Meskipun nggak semua, tapi artinya hal itu kita bisa lihat bekas-bekas itu pada orang tua dulu. Menghadapi masalah itu nggak pernah. Kita ini setelah kemasukan pemikiran-pemikiran luar yang lebih mengarah kepada duniawiyah, akhirnya pola berpikir kita berubah. Pola berpikir kita berubah. Yang dulu banyak nerimo, tawakal, husnudzon, mereka itu kalau dikatakan orang tua kita dulu tiba sikile lecet, alhamdulillah isi lecet tok. Sampai kadang mungkin sudah patah satu, alhamdulillah cuman satu yang patah. Karena sisi tawakal dan syukurnya masih ada. Kalau zaman saya cicel sitik we ngamuke ora entek, gersah terus. Iki si goro-goro nikae terus semua disalahkan. Jadi persoalannya adalah karena kita tidak kembali kepada agama dan tidak mengamalkan syariat agama, karena kita tidak mau mempelajari sehingga kita tidak tahu dan kita tidak pernah dapat memperoleh kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ama ya'mal shalihan, ama ya'mal minas shalihat, ama ya'mal shalihan, yang artinya barang siapa yang mengamalkan amalan saleh, baik dia seorang mukmin, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, faulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannata, akan masuk ke dalam surga, wala yudlamuna nakira, dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun. Allah juga mengatakan di ayat yang lain, wa may ya'mal minas shalihat wa may ya'mal minas shalihat wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Dan barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman, artinya yakin, maka dia tidak akan takut didolimi sedikit pun, dan tidak akan khawatir diperlakukan dolim sedikit pun, dan tidak pula khawatir akan ada pengurangan haknya. Kenapa? Karena beriman. Bagaimana seorang itu beriman? Karena tahu ilmunya. Orang beriman bisa mentumbuh imannya karena ilmu.
Karena dia memahami agama ini dengan benar, dia memahami la ilaha illallah dan tuntutan la ilaha illallah itu dengan benar. Sehingga tidak ada kekhawatiran, fala yakhafu, tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya dulman untuk diperlakukan secara zalim sedikit pun, wala hadma, dan tidak takut pula dikurangi haknya sedikit pun. Karena tahu ilmu, karena tahu Allah itu maha adil, karena kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha penyayang, maha pengasih, maha dalam segalanya, maha adil. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya sedikit pun, dan Allah tidak pernah lengah terhadap urusan hambanya. Kita diurusi oleh Allah, diatur, diopeni oleh Allah 24 jam dari sejak kita masih janin sampai dengan kita sebesar ini. Pernah Allah meninggalkan kita sekalipun? Pernah? Pernah Allah meninggalkan kita sedikit pun? Tidak pernah. Kita nafas 24 jam sampai detik ini masih terus bernafas. Dan itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita makan, minum, dan tidak kekurangan apapun. Kita masih bisa merasakan kesenangan, berbagai macam kesenangan. Bahkan ketika kita diuji, tidak Allah uji 100%, masih Allah berikan kenikmatan. Orang masih sakit aja kadang masih bisa guyon, masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa, masih bisa merasakan makanan yang enak dan sebagainya. Kalau kita kenal Allah, maka kita tidak akan pernah merasa terhinakan dan tidak akan pernah khawatir dengan kehidupan ini, apalagi merasa didolimi. Kita lanjutkan insyaallah taala setelah adzan isya sedikit. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan hal-hal yang terkait dengan diutusnya Nabi adalah menutup bagi semua risalah dan kenabian sebelum beliau. Tadi karena keberadaan Al-Quran dan Sunnah sudah mewakili semua kebutuhan umat manusia. Adanya Al-Quran dan Sunnah yang sudah disempurnakan syariat agama ini oleh Allah dengan Al-Quran dan Sunnah ini, sehingga keberadaan Al-Quran Sunnah ini sudah memenuhi segala kebutuhan umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan. Dan bahkan seperti kita katakan tadi, adanya sunnah yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ia menjelaskan dan melengkapi hal-hal yang masih umum di dalam Al-Quran. Setelah wafatnya Nabi, sunnah ini tetap terjaga dan keberadaannya tidak pernah hilang karena penjagaan dari Allah. Dan adanya terjaganya sunnah Nabi dan Al-Quran ini seperti tetap hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah kita. Kenapa? Karena segala persoalan yang dihadapi oleh manusia dapat dicarikan solusinya dari dua sumber utama yang tidak bisa dipisahkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 59, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Apabila kalian memperselisihkan tentang satu perkara di dalam hidup ini, apa saja, fi syai'in, dalam perkara apa saja, yakni yang terkait dengan hukum, fi syai'in, yang terkait dengan kehidupan, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikan persoalan itu kepada Allah dan kepada Rasul. Diterangkan oleh para ulama, mengembalikan persoalan itu kepada Allah artinya kembali kepada hukum Quran. Akan ada jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan dalam Al-Quran melalui bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu bila kamu tidak mengetahui. Karena mereka yang mengetahui perkara-perkara yang ada, perkara-perkara hukum yang ada di dalam Al-Quran melalui bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama sebelum mereka, yang telah diwariskan kepada generasi-generasi. Sehingga semua persoalan-persoalan yang umum, persoalan-persoalan yang dalilnya masih umum dalam Al-Quran, mereka memahaminya. Dan itu diperkuat dengan mengembalikannya kepada Rasul, waruddu ilallah war rasul. Mengembalikan persoalan kepada Rasul, yaitu ketika tidak ditemukan penjelasan yang rinci di dalam Quran, maka akan ditemukan jawabannya di sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengembalikan kepada Rasul setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kepada tuntunan dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja persoalan dalam hidup ini, ada jawabannya dari dua sumber ini. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagaimana dinukil atau dikutip oleh muridnya, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa beliau mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwa semua persoalan kehidupan itu telah dijawab oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mencari solusi dari setiap pertikaian yang timbul di dalam kehidupan ini, kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Allah dan Rasul artinya kepada Quran dan kepada Sunnah. Karena Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, maka bila kamu memperselisihkan sesuatu, fi syai'in, kalau kalian memperselisihkan tentang fi syai'in, itu artinya tentang sesuatu sekecil apapun,
Farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikan persoalan itu, cari solusi dan jawabannya kepada Allah yaitu Quran, dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya adalah kepada sunnah Nabi. Ini menunjukkan Quran dan sunnah sudah sempurna dan menjawab bagi semua persoalan yang timbul dan yang akan timbul sampai akhir zaman. Sebab apa? Sebab Allah memerintahkan kita farudduhu, kembalikan. Seandainya Al-Quran dan Sunnah tidak mampu memberikan jawaban terhadap persoalan masa, persoalan yang terjadi di zaman ini dan seterusnya, maka Allah tidak akan menyuruh kita mengembalikan persoalan itu kepada Quran dan Sunnah. Perintah Allah faruddu ilallah war rasul, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menunjukkan bahwa semua yang perkara yang ada di dalam kehidupan kita ini jawabannya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab kalau Allah menyuruh kita kembali kepada Quran dan Sunnah dan tidak ada jawabannya, itu mustahil. Itu mustahil. Tidak mungkin Allah nyuruh kita nyari jawaban dari Quran, kunci jawabannya ada di Quran sama Sunnah, kemudian kita cari, udah ada. Mustahil. Kalau tidak ada, berarti kitanya yang jahil. Kita harus bertanya kepada yang alim, yang ngerti tentang isi Quran dan Sunnah, maka pasti akan ditemukan jawabannya. Sehingga dunia ini, alam ini asbaha bingunyah, tidak lagi butuh diutusnya para nabi atau diutusnya para rasul, atau untuk memperbaharui syariat-syariat yang telah diturunkan kepada manusia oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah mengutus para rasul dan para nabi, maka mereka tidak punya kerjaan apa-apa, karena syariatnya sudah sempurna. Tidak bisa menambahkan sesuatu yang sudah ada di dalam Al-Quran was Sunnah. Dan tidak bisa pula mereka merubah ataupun merevisi, karena semua dasar-dasar akidah, juga dasar prinsip-prinsip dalam syariat, dan semua terkait dengan agama ini telah Allah sempurnakan. Allah cukupkan syariat ini, dan itu Allah nyatakan di dalam surah Al-Maidah yang kita sebutkan di atas, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Agama ini sudah sempurna dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian, yaitu nikmatul Islam, nikmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kenikmatan lain lagi. Waraditu lakumul Islam madinah, dan ditutup dengan firman Allah, waraditu lakumul Islam madinah, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kalau Allah sudah menyempurnakan dan mencukupkan kenikmatan Allah ini dengan agama ini, dan Allah ridhoi Islam sebagai agama yang benar, maka Allah tidak membutuhkan rasul-rasul baru untuk diutus kepada umat manusia setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya tujuan diutusnya para rasul adalah untuk menyebarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menyeru manusia agar mereka mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan lagi tugas para nabi dan rasul, tapi tugas para ulama. Karena mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama mereka adalah para pewaris nabi, yaitu fungsi kenabian dalam hal penyampaian risalah yang sudah sempurna ini dilimpahkan kepada para ulama, bukan mengajarkan hal yang baru, tapi hanya mengajarkan ulang apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya mengajarkan ulang apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban para ulama adalah menyampaikan agama ini kepada umat dengan seamanah mungkin. Seamanah mungkin artinya menyampaikan apa yang mereka ketahui dari Nabi dengan tidak merubah, mengganti, menambahi atau mengurangi. Maka mereka yang belum mengetahui perkara-perkara dari Nabi
tidak berhak untuk menyandang kedudukan ulama atau gelar ulama. Demikian pula yang mereka tidak memiliki amanah, mereka juga tidak pantas untuk menyandang sebagai ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu ada ulama usu dan ada ulama warasatul anbiya. Ada ulama-ulama pewaris nabi dan ada ulama-ulama su, yaitu ulama yang jelek akhlaknya, yang tidak bisa dipercaya. Mereka ini yang khianat, tidak mengajarkan apa yang dulu diajarkan oleh Nabi, sehingga mereka ini dhal wa mudil, sesat lagi membuat sesat manusia. Dan Nabi SAW dengan tegas mengatakan al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama innama warrasu al ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya innamal ulama, para ulama itu hanyalah mereka berfungsi sebagai pewaris Nabi. Artinya hanya mewarisi dari Nabi, tidak bikin sendiri, tidak membuat syariat sendiri. Innamal ulama warasatul anbiya, mereka hanya mewarisi apa yang mereka terima dari Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, dan para nabi ketika mereka meninggal dunia, mereka sudah menyampaikan semua dari Allah dan mereka tidak mewariskan kepada umat dalam bentuk dinar atau dirham. Tidak mewariskan harta. Innama warrathu al-ilma, tapi yang diwariskan oleh para nabi kepada umatnya, kepada para sahabatnya, al-ilmu, yaitu ilmu berupa Al-Quran wa sunnah. Nabi kita SAW mewariskan kepada para sahabatnya. Nabi SAW mewariskan kepada para sahabatnya berupa Al-Quran was sunnah. Dan itu sudah disampaikan semuanya. Ketika Nabi SAW di akhir hayatnya, beliau sudah mengatakan, hal ballagtu fashhadu, bersaksilah bahwa apakah aku sudah menyampaikan dari Allah. Maka para sahabat mengatakan, bala qad ballagta, engkau sudah menyampaikan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah menyampaikan itu semua, tidak ada satupun yang beliau sisakan. Satu perkara sekecil apapun dalam perkara agama, baik itu yang baik maupun yang buruk, artinya yang baik yang bisa menghantarkan seseorang kepada surga dan ampunan Allah, atau yang buruk yang bisa menyebabkan seorang itu celaka, binasa dan mendapatkan murka Allah, sudah disampaikan dan sudah diajarkan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak membutuhkan satu penambahan apapun. Semua sudah sempurna. Maka para ulama mereka hanya menerima, menyerap dan mengambil. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang dia mengambil ilmu dari Nabi, dialah yang mengambil bagian warisan yang terbanyak. Semakin banyak orang mengambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu riwayat-riwayat yang berkaitan dengan apa saja di dalam urusan agama yang bersumber dari, baik itu dari Quran, penjelasan tentang Quran maupun Sunnah, maka sungguh dia mewarisi yang banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahagialah. Adapun orang-orang yang dia menyampaikan sesuatu dalam agama ini yang mereka sumbernya akal, yang sumbernya hawa nafsu, maka dia bukan pewaris Nabi, bukan ulama warasatul anbiya, tapi ulama ussu. Maka sampai di sini selesai, jelas bahwa Islam ini sempurna. Dan sekiranya diutus adanya seorang nabi, maka nabi itu tidak memiliki fungsi sebagai nabi. Kalau seandainya tujuan untuk diutusnya Nabi adalah untuk memperbaiki umat, maka itu tugas para ulama. Mereka pewaris Nabi yang harus meneruskan perjuangan Nabi menyampaikan agama ini kepada umat, yaitu menyampaikan apa yang mereka ketahui dari Quran was sunnah yang sahihah. Adapun orang yang mungkin ada mengaku bahwa pintu kenabian itu belum ditutup setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mengaku seperti itu, atau dia membenarkan orang yang mengatakan bahwa pintu kenabian itu masih terbuka dan mungkin akan ada datang Nabi,
Apa kata para ulama? Fahuwa murtaddun an dinil Islam, maka dia sudah murtad keluar dari agama Islam. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka menghukumi murtad pada orang-orang yang mengaku nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat di bawah pimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi nabi-nabi palsu dan para pengikutnya. Dan mereka semua meskipun masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka semua disebut sebagai kaum murtadin, orang-orang yang murtad. Dan ini adalah ijma' para salaf dan khalaf, ijma' para ulama terdahulu di zaman para sahabat Nabi sampai dengan hari ini dan sampai nanti. Barang siapa mengatakan akan ada nabi lagi, kita sudah jelaskan Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak turun sebagai nabi baru, tapi beliau hanya mengembalikan syariat Islam dan menunaikan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah umat ini, dan bukan untuk mengajarkan hal yang baru, dan tidak pula mengajarkan agama Kristen ataupun kitab Injil, tapi yang diajarkan Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri sudah sempurna. Maka bahwa yang disepakati oleh umat, agama ini sudah sempurna dan tidak membutuhkan perubahan, dan tidak akan pernah ada nabi, dan siapapun mengaku ada nabi maka dia murtad, atau dia membenarkan bahwa akan ada nabi maka dia murtad. Inilah akhir pembahasan kita tentang ditutupnya risalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada pembahasan lanjutan dari pembahasan ini, yaitu masih di dalam al-iman bir rusul kita, yaitu nanti insya Allah bukan sekarang, hanya saja mungkin untuk mengingat kita, yaitu berkaitan dengan hikmah ditutupnya pintu kenabian dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Apa pelajaran Nabi kok sebagai Nabi terakhir? Itu nanti insya Allah yang akan menjadi pembahasan kita biidnillahi ta'ala. Hadza minni wal afu minkum. Barangkali ada pertanyaan. Monggo. Kalau mau tanya masalah apa itu lain dari tema ini, yang lain dari tema ini, tapi pertanyaan saya kayak gitu, gimana kalau kita tahu jadi makmum dia itu dukun? Kalau orang-orang Jawa itu mengatakan ustaz tapi orang pintar, dan dia perokok, dan maaf dia dipercaya di kemuhammadiyahan, itu hukumnya bagaimana kalau kita itu jadi makmum? Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Cari imam lain, ganti imamnya. Usulkan supaya imam yang seperti itu diganti. Sampaikan dengan bahasa yang bagus melalui surat, bahwa kedudukan imam adalah kedudukan yang sangat mulia, yang kedudukan imam itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya atau paling banyak faham agama. Akra'ukum ya ummukum akra'ukum, orang yang patut berhak untuk menjadi imam kalian yang akra'ukum, yaitu orang yang banyak bacaannya satu, maksud banyak hafalannya, yang ngerti isi yang dia hafal. Ini yang lebih terutama sebenarnya. Cuman secara umum orang mengambil banyak hafalannya, tapi orang yang paling ngerti dari isi Al-Quran, baik dia sudah hafal ataupun belum hafal, tapi dia ngerti. Kalau ada yang sudah hafal dan ngerti, itu yang lebih utama. Kalau di dalam hafalan sama dalam pengertian, karena Nabi bersabda kepada para sahabat yang ngerti bahasa Arab. Jadi yang hafal Quran berarti ngerti Quran. Nah, ini penerapannya seperti itu bagi orang-orang yang di zaman ini adalah yang ketika disampaikan kepada mahasiswa Arab, ya yang mereka hafal Quran, yang ngerti maknanya. Dalam kehidupan kita ya orang yang minimal tadi, yang ngerti syariat-syariat sholat minimal, tapi punya bacaan yang banyak, ngerti hukum-hukum di dalam sholat
mana rukun, mana syarat, bagaimana menjadi imam, bagaimana bacaan dan seterusnya. Ini minimal. Kalau sama, ada dua orang yang sama, maka dilihat mana yang paling tua dari keduanya. Kalau yang tua ada maka dan memiliki ilmu yang sama dengan yang lebih muda, maka yang lebih tua yang berhak untuk menjadi imam. Jadi sampaikan bahwa kedudukan imam di dalam sholat itu kedudukan dalam syariat yang ditetapkan berdasarkan tuntunan dan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat itu hakikatnya ibadah yang tertinggi. Kita menghadap kepada Allah. Ya hendaknya yang mimpin kita adalah orang yang ngerti bagaimana adab dan syariat di dalam sholat, sehingga kita bisa sampai tujuan dengan baik, yaitu benar-benar sholat itu dapat dilaksanakan dengan sah karena dia tahu rukun, fardunya dan seterusnya. Dan mereka ini adalah orang pilihan. Dulu di zaman Rasulullah SAW yang berhak menjadi imam hanya Nabi, kecuali kalau Nabi berhalangan maka beliau menunjuk. Sehingga Nabi SAW beliau mengatakan, jangan kalian bangun untuk berdiri sholat sebelum kalian melihat aku, yaitu keluar dari rumah Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi belum datang, meskipun sudah jam Isya misalnya, sudah jam 9, mereka nunggu sampai Nabi keluar. Baru Nabi keluar, atau Nabi sudah keluar, tidak pulang ke rumahnya dari maghrib, tapi Nabi tidak menyuruh orang yang muadzin untuk mengumandangkan iqamah, maka ya mereka menunggu, tidak berani. Dan Nabi kadang mempertimbangkan jamaahnya belum komplit, tunggu sama Nabi sampai menjelang agak malam, misalnya jam 8:30, jam 8:30, baru kemudian Nabi kok nggak nambah, ayo sudah, ya Bilal arihna bis shalah, hai Bilal senangkan kita dengan sholat. Di zaman Nabi Rasulullah SAW, kalau Rasulullah tidak hadir maka akan dicari orang yang paling dahulu beriman kepada Nabi ketika Nabi tidak hadir, seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq atau Abdurrahman bin Auf. Mereka, dan setelah wafatnya Nabi dan menjadi isyarat dari Nabi bahwa orang yang patut menggantikan beliau sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi, diisyaratkan dari sikap Nabi yang sering menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti beliau di dalam sholat. Dan Abu Bakarlah yang dipilih. Dan ketika Abu Bakar menjadi khalifah, maka beliau yang menjadi imam di dalam sholat selama beliau ada di kota, tidak kemana-mana. Sesungguhnya kedudukan imam itu kedudukan yang tinggi, tidak hanya imam sebagai imam kaum muslimin, tapi juga itu imam bagi kaum muslimin di dalam sholat dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka sampaikan dengan baik, dengan tulisan, dengan bahasa yang baik bahwa kewajiban sholat itu, dan itu bertanggung jawabnya besar. Jadi imam tanggungnya besar. Kesalahan makmum itu bisa dibebankan kepada imam. Kalau imam salah, imamnya berdosa, makmumnya enggak. Kalau makmumnya yang salah, ngawur jadi makmum dan tidak ditegur oleh imam, tidak diajari imam, dosa imamnya. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa seorang imam berkewajiban untuk mengajari sholat makmum. Maka kalau seandainya ada makmum, yakni makmum tetap kok sampai nggak ngerti sholat, maka imam yang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan makmum dan dia nanggung dosanya. Jadi berat. Kalau dia salah, dia sendiri yang nanggung, makmum tidak nanggung. Kalau makmum yang salah dan dia tidak membetulkan, dia yang nanggung. Maka saya suka jadi makmum, jangan suruh saya jadi imam. Jadi selagi memang masih ada yang lebih baik, maka jadikan yang lain. Imam bukan sebagai jabatan gengsi, bukan sebagai jabatan gengsi. Jadi kalau mau dijadikan imam itu jangan seneng dulu. Saya tuh kalau jadi imam deredek terus, nggak pernah nggak deredek. Kenapa? Karena ya tadi ngeri itu, takut gitu. Maka sebaiknya tadi hendaknya orang, tapi ketika tidak ada orang yang pantas jadi imam dan dia merasa dirinya yang paling pantas, kok tidak mau, dosa juga. Ini ada yang pantas, dia pantas, orang lain nggak pantas.
Kemudian kok dia membiarkan orang jadi imam di wilayahnya, di tempat dianya berdosa. Kenapa? Karena membiarkan yang tidak pantas menjadi imam. Nah, tapi kalau sudah negur kok tidak diterima, ya sudah, kita sudah menyampaikan kebenaran, sudah menyampaikan kewajiban, yaitu menyampaikan yang hak. Maka ya dengan arif tadi, disampaikan dengan bijaksana, dengan bahasa yang baik, dengan syariat tadi, bahwa ini adalah syariat, bahwa menjadi imam itu bukan persoalan gampang, dia dituntunannya ada mungkin buku-buku tentang panduan menjadi imam, artinya buku tentang berjamaah dan siapa yang berhak menjadi imam. Ambil dari situ dalil-dalilnya dan sampaikan itu kepada pengurus, dan lepas diri. Kalau kalian sudah saya sampaikan ini kalian tidak menunaikan, maka tanggung jawab saya sudah selesai, tinggal tanggung jawab kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kitanya gimana? Ya kalau dia yang tetap yang jadi imam, ya sudah, kita sholat di tempat yang lainnya. Jangan kemudian serapak sholat lho nek kaya kuwi imam wis serapak sholat di WP nang omah. Ini juga salah. Seandainya tidak ada masjid lain, cuma situ satu masjid yang paling dekat dan yang lain jauh sekali, maka seperti Ibnu Hazm mengatakan, kita wajib sholat bersama mereka sebagai ikut jamaah dan kita mengulang sholat. Tapi kalau itu masih batasannya belum sampai pada tingkatan dukun. Kalau dukun berat ini. Cuman kita nggak boleh juga asal menuduh dia dukun, harus tahu juga sebatas sejauh mana dia boleh dilabeli dukun atau tidak. Karena mungkin perbuatannya salah, tapi belum sampai setingkat dukun. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita harus tahu persis apa perbuatannya, apakah sudah bisa dikatakan dukun. Kalau memang sudah pantas dikatakan dukun, ya wes, cari jamaah lain, berjamaah di tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam wa ahkam. Nah, mungkin kalau dulu kasar ya. Orang pintar. Jadi beliau sering mengobati orang. Sering mengobati orang. Ngobatin orang dengan cara apa? Ruqyah? Bahasanya sih Islam. Kalau kita tahu satu cara pengobatannya tidak syar'i, maka ya tadi bahwa dia mungkin dengan bantuan jin misalnya, itu tidak bisa mutlak dikatakan juga dia sudah musyrik mutlak. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil kalau itu belum meyakini dia dibantu dan prosesnya alami, dalam pengertian alami, dia tidak melakukan amalan-amalan tertentu yang kemudian dia akhirnya bisa mendapatkan ilmu itu, tapi tiba-tiba saja kok dia bisa itu. Nah ini artinya yang tiba-tiba saja bisa ini tidak dengan satu amalan-amalan yang menyesatkan. Tapi juga waspada, kalau hati dia sampai cenderung kepada bantuan-bantuan gaib tadi, maka bisa menyeretnya kepada kedudukan syirik besar. Paham maksud saya? Jadi kalau dia mengobatinya dengan meyakini itu, dengan apalagi prosesnya, dengan proses-proses yang dia peroleh dari gurunya, dalam tanda petik, maka bisa membawa kepada kesyirikan akbar, syirik besar. Kalau sudah syirik besar ya nggak bisa jadi imam, nggak boleh dijadikan imam. Kalau kita sholat di belakang dia harus ngulangi, maka ya sholat akhirnya harus mencari tempat sholat lainnya gitu. Tapi kalau hanya mengobati, dia pijat, kemudian kok nanti dipijat di sembuh misalnya. Kalau sudah sampai setingkat itu, ini ada syubhat besar yang memungkinkan terjatuhnya dia ke dalam kesyirikan akbar. Tapi kita tidak boleh terburu-buru memvonis dia sebagai orang musyrik sampai kita tahu pasti bagaimana cara dia mengobatinya. Kalau mengobatinya misalnya dengan batu dicelupin air, nanti airnya diminumkan, atau airnya dicampur dengan tanah, dengan dupa, dengan apa, kemudian dipakai dimandikan, atau dengan ditanya nama ibunya siapa. Nah, maka ini hal-hal yang sudah mengarah kepada sihir, dan itu sudah pola-pola pengobatan yang menggunakan sihir. Jadi kalau sudah seperti itu ya tahan. Hadza wallahu taala alam. Banyak memang yang kayak gitu, memang ujian kita supaya ya lebih semangat lagi ibadah.
cari tempat yang lebih baik di dalam beribadah. Hadza wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah, dibersihkan akidah kita, keyakinan kita, dan istiqomah di dalam beragama sampai akhir hayat dengan husnul khatimah. Hadza wal afu minkum, ma kana sahihan fa minallah wa rasulih, wa ma kana khata'an fa min indi nafsi wa minasyaitan, wa astaghfirullahal azim min kulli dzambin wa atubu ilaih, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.